Oke, kita masuk ke step yang terakhir adalah laporan keuangan. Sebelum itu kita masuk ke perusahaan, klik proses akhir bulan, lalu kita pilih bulan, yaitu bulan Juli, tahunnya 2023. Jika sudah, kita klik simpan. Kita silang, lalu kita masuk ke daftar laporan. Kita klik daftar laporan. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi standar. Kita klik, isikan tanggal dari 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Klik tampilkan. Berikut adalah laba rugi PT Prayona Food dengan pendapatan di angka 59.325.000. Lalu ada retur penjualan, beban pokok penjualan, dan laba kotornya adalah Rp38.277.500. Lalu ada beban-beban operasional, bisa dibaca satu-satu. Dengan jumlah beban operasional adalah Rp9.454.169. Maka pendapatan operasionalnya adalah Rp28.823.331. Maka laba bersih dari PT Prayona Food adalah Rp29.243.331. Lalu yang kedua adalah laporan neraca induk skontro. Kita klik bagian hijau-hijaunya. Kita pilih neraca induk skontro. Isikan tanggal 31/07/2023. Lalu kita klik tampilkan. Dan berikut adalah neraca dalam bentuk induk skontro. Sini kita bisa melihat jumlahnya sama ya teman-teman, antara debit dan kredit, antara aset dan kewajiban di angka teman-teman bisa mengepause videonya untuk membaca satu persatu. Di sini debit kreditnya di angka Rp2.531.227.131. Lalu laporan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas pemilik. Kita klik bagian hijau-hijaunya. Lalu kita pilih perubahan ekuitas pemilik. Kita isikan tanggalnya dari 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Kita klik tampilkan. Di sini kita bisa melihat perubahan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik awal periode di angka Rp2.087.550.000. Ada penambahan ekuitas pemilik, yaitu pendapatan bersih dari laba ruginya tadi Rp29.243.331. Maka ekuitas pemilik akhir periode di angka Rp2.116.793.331. Selanjutnya kita klik bagian hijau-hijaunya. Kita masuk ke laporan yang keempat, adalah laporan arus kas metode tidak langsung. Kita cari terlebih dahulu.
Kita klik arus kas multi period tak langsung. Isikan tanggal dari periode Juli sampai dengan periode Juli dengan tahun yang sama, yaitu 2023 sampai dengan 2023. Lalu kita klik tampilkan. Berikut arus kas metode tidak langsung dari PT Prayona Food. Bisa dibaca sendiri-sendiri. Ada aktivitas operasi. Total aktivitas operasi men Rp6.360.000. Lalu ada aktivitas investasi men 150 juta. Ada aktivitas pendanaan 0. Total kas dan setara kas di akhir periode adalah Rp338.660.000. Lalu kita akan masuk ke keseluruhan jurnal. Kita klik buku besar. Lalu kita klik keseluruhan jurnal. Isikan tanggal dari 01/07/2023 sampai dengan 31/07/2023. Klik tampilkan. Dan berikut ini keseluruhan jurnal. Pada tanggal 1 Juli terdapat pembayaran dengan debit hutang biaya 5 juta, kredit kas 5 juta. Lalu ada tanggal 4 Juli tipe transaksi faktur pembelian, debit uang muka pembelian Rp4.504.505, PPN masukan Rp495.495 dan kredit hutang usaha sebesar 5 juta. Lalu tanggal 4 Juli terdapat pembayaran pembelian dengan debit hutang usaha 5 juta dan kredit bank sebesar 5 juta. Lalu ada tanggal 05 yaitu pengiriman barang, debit persediaan barang dagang 3.500.000 dan kredit hutang barang belum tertagih 3.500.000. Lalu ada juga tanggal 5 Juli yaitu penerimaan barang dengan debit persediaan barang dagang 11 juta, kredit hutang barang belum tertagih sebesar 11 juta. Lalu tanggal 6 faktur pembelian, debit hutang barang belum tertagih sebesar 11 juta dan 3.500.000, PPN masukan Rp1.099.505 dan kredit hutang usaha dan uang muka pembelian. Lalu tanggal 9 Juli faktur pembelian, persediaan barang dagang 15 juta, PPN masukan Rp1.650.000, hutang usaha dikredit Rp16.650.000. Lalu tanggal 9 pembayaran pembelian, debit hutang usaha Rp16.650.000 dan kredit bank Rp16.650.000. Lalu tanggal 11 Juli retur pembelian, debit hutang usaha Rp122.100, kredit PPN masukan Rp12.100, beban pokok penjualan 0, persediaan barang dagang Rp110.000. Lalu tanggal 15 Juli pengiriman pesanan, debit barang terkirim Rp9.125.000, kreditnya persediaan barang dagang sebesar Rp9.125.000. Lalu tanggal 16 Juli faktur penjualan, debit piutang usaha Rp30.366.250. Lalu ada beban pokok penjualan Rp9.125.000. Kredit PPN keluaran Rp3.011.250.
penjualan Rp27.375.000 dan barang terkirim Rp9.125.000. Lalu tanggal 17 Juli faktur penjualan debit beban pokok penjualan 500.000, piutang usaha 1.765.000, kreditnya PPN keluaran 165.000, penjualan 1.500.000, pendapatan lain-lain 100.000 dan persediaan barang dagang 500.000. Lalu ada penerimaan penjualan debit bank 1.765.000 dan kreditnya piutang usaha sebesar 1.765.000. Lalu di tanggal 18 Juli penerimaan penjualan debit bank Rp13.700.000 dan kreditnya piutang usaha sebesar Rp13.700.000. Lalu ada tanggal 19 Juli faktur penjualan debit piutang usaha Rp14.652.000 dan beban pokok penjualan Rp4.400.000, kreditnya PPN keluaran Rp1.452.000, penjualan Rp13.200.000 dan persediaan barang dagang Rp4.400.000. Lalu ada tanggal 20 Juli yaitu retur penjualan debit retur penjualan Rp495.000, PPN keluaran Rp54.450, lalu persediaan barang dagang sebesar Rp165.000 dan kreditnya piutang usaha Rp549.450, beban pokok penjualan Rp165.000. Lalu di tanggal 22 Juli ada penyesuaian persediaan debit beban barang rusak Rp165.000 dan kreditnya persediaan barang dagang Rp165.000. Lalu di tanggal 23 Juli ada faktur penjualan yaitu debit piutang usaha Rp8.325.000 dan beban pokok penjualan Rp2.500.000, kreditnya PPN keluaran sebesar Rp825.000, penjualan Rp7.500.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp2.500.000. Lalu ada penerimaan penjualan juga di tanggal 23 Juli, debit bank Rp8.325.000 dan kreditnya piutang usaha sebesar Rp8.325.000. Di tanggal 24 Juli ada transfer bank dengan debit kas 3 juta dan kreditnya bank 3 juta. Lalu di tanggal 26 Juli ada faktur pembelian yaitu debit persediaan barang dagang Rp3.250.000 dan PPN masukannya Rp357.500. Lalu di kredit ada piutang usaha sebesar Rp3.607.500. Lalu ada pembayaran pembelian juga di tanggal yang sama yaitu debit hutang usaha Rp3.607.500 dan kreditnya bank sebesar Rp3.607.500. Lalu di tanggal 29 Juli ada faktur penjualan debit piutang usaha sebesar Rp2.497.500, beban pokok penjualan Rp967.500, kreditnya PPN keluaran Rp247.500, penjualan Rp2.250.000 dan persediaan barang dagang Rp967.500. Lalu ada juga faktur penjualan debit piutang usaha Rp8.525.000, beban pokok penjualan Rp3.225.000, kreditnya PPN keluaran Rp825.000, penjualan Rp7.500.000 dan pendapatan lain-lain Rp200.000 serta persediaan barang dagang Rp3.225.000. Lalu pada tanggal 29 Juli ada penerimaan penjualan debit bank Rp2.497.500 dan kreditnya piutang usaha Rp2.497.500.